Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Pagi hari ini saya mau belanja mingguan. Kebetulan stok di kulkas sudah habis, jadi saya harus ke pasar ya Bunda. Dan alhamdulillah hari ini badan saya sudah mulai berangsur pulih ya Bunda, jadi saya bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Nah, sambil saya belanja ada beberapa hal yang saya pengen sharingkan ya Bunda, yaitu tentang manfaat menerapkan sikap hidup hemat ya Bunda. Hidup hemat adalah gaya hidup yang tidak boros dan tidak berlebihan. Banyak orang di kota-kota besar itu cenderung hidup konsumtif ya. Hal ini karena ketersediaan fasilitas dan pusat perbelanjaan sehingga keinginan belanja itu jadi tidak bisa dihindari ya. Nah, ada beberapa manfaat hidup hemat yang saya akan jelaskan ya Bunda. Ini saya mau beli ikan, biasa ya Bunda, saya cari ikan yang biasa saya konsumsi saja biar tidak mubazir. Terus saya beli pindang juga Bunda. Nah, yang pertama, bebas dari hutang. Bebas dari hutang adalah salah satu manfaat hidup hemat, dan dengan hemat kita akan berpikir berulang kali sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli sesuatu. Kita tidak akan tergoda untuk membeli sesuatu di luar batas kemampuan kita ya, atau kemampuan finansial kita, yang akhirnya menjadi beban hutang. Jadi kita itu akan terbebas dari hutang jika kita itu hemat ya Bunda. Ini saya lanjut beli sayuran ya Bunda. Saya biasa beli di Om ini ya Bunda, karena saya sudah biasa beli di sini. Harganya lebih miring dari penjual lainnya Bunda. Jadi saya belinya di sini aja. Udah kebetulan lengkap sayurannya ya Bunda. Ada sop-sopan, wortel, daun bawang, terus ada buncis, kentang. Itu yang biasa saya masak Bunda. Terus saya lanjut beli kikil Bunda, karena Mbak Ara kemarin minta dimasakin kikil. Nah, saya lanjut lagi Bunda. Kemudian yang kedua, membentuk kemandirian. Manfaat hidup hemat itu biasanya bisa membantu membentuk diri itu menjadi lebih mandiri. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang biasa hidup hemat sudah biasa bertanggung jawab dengan uang yang kita miliki. Kebiasaan baik ini perlu dipupuk sejak dini atau sejak kecil ya. Saat memasuki usia dewasa, orang tersebut itu sudah tidak tergantung lagi dengan orang-orang yang untuk memenuhi kebutuhan dirinya seperti orang tua kayak gitu Bunda. Ini saya tadi mampir beli pukis ya Bunda, untuk cemilan pagi hari. Kebetulan tadi saya belum sarapan ya Bunda, cuma minum air hangat aja. Nih saya beli pukis 5.000. Alhamdulillah ini saya sudah sampai di rumah ya Bunda. Ini belanjaan saya hari ini, semoga cukup untuk 1 minggu. Yang ketiga, terhindar dari gaya hidup konsumtif. Menghambur-hamburkan uang bukanlah kegiatan yang positif ya, sifatnya boros. Ini dapat membuat kita itu ke dalam penyesalan ya Bunda. Dengan hidup hemat, kita akan terbebas dari gaya hidup konsumtif, karena kita hanya akan membeli barang-barang atau keperluan sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak akan mudah tergoda membeli barang-barang yang tidak membawa manfaat dalam hidup kita ya. Jadi sifat konsumtif itu tidak akan terjadi bila kita itu hidup hemat. Yang keempat, memiliki tabungan untuk masa depan. Manfaat hidup hemat yang keempat yaitu memiliki tabungan untuk masa depan. Dengan berhemat tentu kita tidak menghabiskan semua uang yang kita miliki. Kita pasti menyisihkan sekian persen dari uang yang kita miliki ya untuk ditabung. Dengan begitu kita akan lebih siap menghadapi masa depan. Yang kelima, punya dana cukup untuk pensiun. Siapa sih yang gak ingin menghabiskan masa tuanya atau pensiunnya tanpa merasa tertekan atau dengan masalah keuangan ya. Tentunya orang ingin seperti yang
kita inginkan ya. Masa tua itu sudah ada dana sendiri, jadi kita fokus pada gaya hidup hemat. Mulai dari sekarang kita harus hemat agar di masa tua kita bisa punya dana pensiun yang cukup. Maka dari itu pastikan kita harus rajin menabung, biarpun sedikit ya, kita sisihkan. Lama-lama tabungan nanti akan jadi banyak, walaupun kita sisihkan sedikit, yang penting kita sisihkan untuk dana masa tua kita nanti. Yang keenam, jauh dari sifat sombong dan pamer. Ini adalah manfaat hidup hemat yang cukup penting di masyarakat ya. Jika kita hemat, kita bisa mengendalikan diri untuk tidak pamer dan sombong. Jika orang yang boros, orang yang tipe ini biasanya ini senangnya itu memamerkan barang dan sombong ya terhadap apa yang dimiliki mereka. Terus mereka juga cenderung pilih-pilih dalam bergaul ya. Makanya kita tidak boleh bersifat sombong atau pamer ya Bunda. Kemudian yang ketujuh, sisa dana bisa diinvestasikan. Jika kita hemat, tentunya kita memiliki lebih banyak uang yang tersisa ya, tentunya setelah semua kebutuhan pokok terbayar. Nah, sisanya kita bisa investasikan sehingga uang kita akan sehat ya, keuangannya akan sehat dan lebih untung gitu. Kita bisa menyimpan misalnya emas, deposito, dan dana lainnya ya Bunda. Ini saya sambil bersihin protein hewaninya ya Bunda. Tadi saya beli ayam dan beli beberapa macam ikan Bunda untuk stok 6 hari ke depan. Kemudian yang kedelapan, memiliki dana darurat. Di dunia ini tidak ada ya sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang tak terkecuali darurat ya Bunda. Dana darurat sangatlah penting untuk mempersiapkan agar kita itu siap dalam menghadapi keadaan apapun yang menimpa kita ya Bunda, karena kita tidak tahu kedepannya kita itu akan seperti apa dan ada kebutuhan apa yang mendadak atau tiba-tiba gitu. Jadi kalau kita memiliki dana darurat itu kita tidak pusing ya Bunda. Jika ada kebutuhan yang mendadak, kita tidak perlu mencari uang ke sana kemari ya Bunda. Kemudian yang kesembilan, tahu mana prioritas utama. Hidup hemat artinya tahu apa yang penting dan harus kita penuhi. Dari manfaat hidup hemat ini, kita akan lebih memprioritaskan kebutuhan kita, akan lebih mudah mengendalikan diri untuk tidak mengeluarkan uang hanya untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Jadi kalau kita berhemat, kita pasti tahu prioritas utama kita yang harus kita dahulukan itu yang mana, dan pembelanjaan yang konsumtif itu sebenarnya tidak perlu ya Bunda, kalau kita sudah tahu mana prioritas yang kita utamakan terlebih dahulu, sehingga kita bisa berhemat. Kemudian yang ke-10, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Gaya hidup hemat dapat melatih kita untuk lebih bertanggung jawab dalam semua keputusan. Misalnya jika kita ingin membeli sesuatu, kita memastikan terlebih dahulu jika barang tersebut benar-benar kita perlukan atau tidak, atau hanya keinginan semata yang akhirnya nanti kita menjadi beban hutang kita ya Bunda. Kalau kita tidak punya istilahnya uang yang cukup untuk membeli barang atau sesuatu yang kita inginkan, akhirnya kita akan mencari gimana caranya untuk kita bisa beli barang tersebut, dan akhirnya kita harus punya tanggung jawab ya Bunda. Kalau kita sudah mempunyai pribadi yang bertanggung jawab, maka kita ya harus konsekuensi ya dengan apa yang sudah kita lakukan atau kita beli kayak gitu Bunda. Jadi kalau kita sudah bisa berhemat, pasti kita sudah bertanggung jawab dengan semua kebutuhan yang kita perlukan. Kita membeli beberapa barang yang kita perlukan saja, tidak hanya karena keinginan semata ya. Nanti akhirnya kita malah pusing sendiri Bunda.
Nah, itu beberapa manfaat menerapkan sikap hidup hemat ya Bunda. Ini tadi saya sudah selesai membersihkan protein hewani ya Bunda. Saya akan taruh di freezer karena biar nanti bisa bertahan sampai 1 minggu ke depan. Ini saya sudah selesai dan saya mau beresin ke tempat-tempatnya ya Bunda. Tadi saya beli ayam, beli ikan bawal, terus ikan itu namanya kembung atau layang apa ya Bunda, saya lupa itu namanya ikan apa. Karena saya kalau beli ikan itu biasanya yang tidak banyak durinya Bunda, karena memang anak saya itu nggak suka kalau makan ikan itu terlalu banyak durinya, jadi takutnya nanti ketelan, nanti malah dianya rewel gitu Bunda. Jadi saya carinya ikannya itu yang nggak banyak durinya Bunda. Nah, ini tadi saya beli wortel seperempat itu 2.500 Bunda, murah sekali ya Bunda, karena sudah langganan. Jadi saya belinya di situ Bunda, di om-om yang tadi itu. Jadi saya nggak cari yang lebih murah lagi karena saya sudah tahu di situ harganya lebih miring Bunda. Kemudian ini saya beli pindang 10.000 dapat 5 Bunda. Tadi ada sop-sopan 2.000, daun bawang 2.000, terus ada jasim pendek kalau nggak salah itu 4.000 rupiah, kol 2.000, tempe 5.000, cabai 5.000. Ini cabai masih mahal ya Bunda. Saya belum ada waktu untuk pulang ke rumah karena suami memang belum ada libur, jadi saya belum bisa ngambil di kebun bapak ya. Biasanya kalau saya pulang pasti saya ngambil di kebun bapak untuk stok berapa minggu gitu Bunda, karena saya biasa kalau cabai itu saya simpan dalam kontainer atau plastik saja itu alhamdulillah itu Bunda awet. Jadi kita itu kenapa saya itu senangnya belanja 1 minggu sekali itu karena saya bisa menyimpan sayuran-sayuran yang saya belanjakan itu untuk 1 minggu ke depan. Jadi saya tidak perlu bolak-balik ke pasar. Nah, ini juga bisa menghemat kita ya Bunda. Kalau kita pergi ke pasar bolak-balik itu malah jadi boros, yang tadinya tidak kebeli akhirnya kita kebeli. Nah, ini salah satu cara saya menghemat belanja mingguan, yaitu 1 minggu sekali Bunda. Nah, ini belanjaan mingguan saya. Tadi ada kentang juga itu cuma 3.000 Bunda, kerupuk 5.000, terus bumbu racik itu kayaknya kalau nggak salah 2.500-an. Terus ada kacang panjang itu 3,5 Bunda. Terus apalagi ikan layang 5.000, itu semuanya nggak nyampai 150 Bunda. Saya tadi bawa uang 150, ternyata masih lebih 7.000 Bunda. Alhamdulillah ya Bunda, belanjaan minggu ini sudah komplit Bunda. Tadi ada kecap juga dan Royco juga Bunda. Nah, alhamdulillah, semoga belanjaan minggu ini cukup untuk 1 minggu ke depan. Ya paling ya ada kurang-kurang sedikit ya, tapi insya Allah ini cukup Bunda, karena saya nggak terlalu banyak makannya, nggak terlalu yang aneh-aneh Bunda. Kadang juga seadanya aja, namanya juga cuma bertiga, kita masaknya juga sedikit, nggak terlalu banyak, makan juga nggak terlalu yang aneh-aneh ya Bunda. Kecuali pas lagi saya nggak bisa masak kayak kemarin sakit itu, saya akhirnya kan beli 2 hari itu nggak masak, beli makan aja. Nah, ini saya masukin ke kulkas ya Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada, dan tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.